Jangan lupa ya, subscribe. Subscribe. Kali ini Bunda akan share gimana cara melatih motorik kita, kaki dan tangan setelah atau pasca operasi sesar. Nah, gimana sih biar nggak terlalu sakit? Cara gerakan agar bisa mengurangi rasa sakit. Langsung saja kita praktekkan ya. Senam kakinya terlebih dahulu ya. Nah, ini bisa satu kali gerakan bisa kita ulang sebanyak 8 kali. Nah, ini bisa kita regangkan seperti ini kakinya. Kemudian kita kembalikan lagi ke posisi awal, itu sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ini sebenarnya terlihat mudah, tapi percayalah tidak akan mudah dilakukan oleh ibu-ibu yang mengalami operasi sesar, karena semua otot di seluruh badan itu kaku semuanya. Kemudian gerakan yang kedua itu arahkan kaki ke kanan dan ke kiri dengan 8 ya. Jadi ke kanan, kiri, kanan, kiri sampai 8 kali. Sama, ini juga sulit digerakkan bagi ibu pasca operasi sesar. Nah, setelah itu kita latih pernafasan. Pernafasan yang pertama adalah pernafasan perut, pernafasan dada. Caranya untuk kedua tangan silakan ditaruh di atas dada. Kita tarik nafas lewat hidung, kita hembuskan lewat mulut sebanyak 8 kali. Nah, kegunaan kurangi rasa sakit atau rasa nyeri pada tubuh kita. Nah, untuk tarik dan hembuskan nafas menggunakan pernafasan dada ini kita ulang sampai hitungan 8. Untuk selanjutnya kita menggunakan pernafasan perut. Untuk tangan silahkan taruh di perut. Fungsinya kan kalau di dada itu dadanya yang naik turun. Kalau di perut kita tarik nafas, kemudian kita tahan, kemudian kita hembuskan, dan yang bergerak nanti akan otot perut kita. Agak nyerinya sedikit, tapi setelah melalui senam pernapasan ini, maka nanti rasa sakitnya akan lebih berkurang. Jadi kita pemanasan dulu ya. Tadi sudah dada, sekarang pernapasan perut. Caranya mungkin bisa dibantu oleh suami juga atau kerabat yang lain untuk mengecek apakah memang perutnya yang tertarik atau masih menggunakan pernapasan dada. Kita mulai ya. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita kembali ke kaki lagi. Nah, itu ke kaki kita seperti ini kan ya gerakannya. Tangannya ditarik ke atas, kemudian diturunkan yang sebelah kanan, tarik ke atas semaksimal mungkin bisanya. Biasanya kalau pasca sesar mungkin hari-hari pertama saat di rumah sakit kita bisanya hanya segini aja, segini. Nah, nanti hari kedua biasanya tambah segini, tapi lama-kelamaan nanti akan bisa lebih tinggi. Seperti ini kita ulang selama 8 kali. Setelah itu ganti sebelah kiri, kita ulang juga sama selama 8 kali. Nah, kemudian pemanasannya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke gerakan agak berat. Gerakan agak beratnya coba perhatikan. Dua tangan taruh di samping
pinggul ya, pinggul atau mungkin pantat seenaknya bunda. Kemudian kayang, jadi kakinya seperti ini, ditekuk dua-duanya. Tumpuannya menggunakan tangan dan telapak kaki, diangkat badannya seperti ini selama 8 kali. Maaf, 8 hitungan ya. Jadi seperti ini, kemudian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian diturunkan. Nah, aktivitas ini dilakukan sebanyak 3 kali, tapi saat begini hitungannya 8. Nah, itu jadi sudah agak berat ya. Nah, di posisi inilah sudah mulai kerasa rasa sakit di perut antara atas dan bawah jahitan, itu sudah mulai rasa cepat-cepat ya. Itu kemudian kaki kiri kita tekuk, miringnya ke kanan, jadi kaki kirinya kita tekuk. Kemudian tangan kita kaki kiri kita tekuk, kemudian tangan kanan gunakan sebagai tumpuan, kemudian kita miring. Yang pertama bisa dibantu suami ya, atau kerabat lainnya. Jadi kita miring, dan miringnya itu jangan setengah-setengah, jadi jangan gini, karena nanti kalau setengah-setengah itu otot perut itu akan beban akan tertumpu pada otot perut. Jadi ketika miring langsung seperti itu ya, atau kita juga bisa berpegangan pada mungkin tiang infus atau kepada suami, kita berpegangan, intinya tumpuan kita hanya ada tangan dan ini kaki dan tangan. Nah seperti ini. Nah itu dimulai luar biasa sakitnya. Nah ini kita teruskan miringnya sampai posisi kita hitungan 8 minimal ya, atau sampai sehilangnya rasa sakit di sini, karena nanti rasa sakitnya akan mulai menjalar lagi. Jadi kita tunggu sampai benar-benar reda rasa sakitnya. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Kalau memang merasa sakit yang tak tertahankan, ya udah stop dulu. Setelah itu balik lagi ya, baliknya sama, tumpuan tetap tangan dan kaki. Kemudian kita ulang untuk ke kiri sama, menggunakan tumpuan kanan. Kemudian kita berpegangan pada sesuatu atau bertumpu pada siku kita. Ke kiri kita hitung 8 kali atau sampai dirasa badan sudah enak. Kemudian kita balik lagi. Nah, itu adalah gerakan pertengahan dan gerakan puncak. Nah, kita akan masuk ke gerakan puncak atau gerakan yang akan merangsang rasa sakit yang teramat sangat di area bekas jahitan. Jadi siapkan mental, siapkan fisik, jangan takut, pokoknya bisa. Karena patokan kita boleh pulang dari rumah sakit itu biasanya pada umumnya patokan kita boleh pulang dari rumah sakit itu adalah kita sudah bisa duduk, sudah bisa jalan tanpa bantuan, minimal dari tempat tidur ke kamar mandi. Itu patokan boleh pulang. Biasanya kalau masih belum bisa melakukan hal tersebut, belum diperbolehkan pulang gitu ya. Tentunya kita pengen cepat pulang dong. Nah silahkan ikuti gerakan puncaknya. Oke, gerakan puncaknya yang pertama, nanti kita akan dites untuk miring sendiri, apakah bisa miring ke kanan atau miring ke kiri. Oke, kita miring dulu. Nah kemudian coba perhatikan untuk gerakan duduk. Ini kita mau duduk ke sebelah kiri ya. Jadi tangan sebagai tumpuan, kaki juga sebagai tumpuan. Atau anggaplah ini pinggiran ranjang rumah sakit ya. Saya tidak bertumpu seperti ini karena beberapa orang kan ada yang di infusnya di
keranjangnya. Nah, mulailah kita nanti duduk. Oke, saya ulangi slow motionnya ya. Jadi benar-benar tumpuan di kaki dan tangan. Saya lihat ini. Ya. Ini. Nah, anggaplah ini sebagai tumpuan atau tangga pada rumah sakit, tangga yang ada di rumah sakit. Nah, karena biasanya nanti kita disuruh duduk di atas, disuruh duduk dengan kaki bertumpu pada tangga rumah sakit terlebih dahulu. Nah, karena dari tidur ke duduk itu sakitnya sudah luar biasa, sudah mungkin kalau rasa sakit itu ada 100%, itu sudah yang ke 80-90%. Kalau dari duduk ke berdiri itu sebenarnya tidak terlalu sakit, tapi dari posisi baring tidur ke duduk itu 80-90% sakitnya, subhanallah, pokoknya kayak gitu. Nah, sekarang kita posisinya sudah duduk dan nanti kan kita diharuskan berdiri. Nah, caranya berdiri itu posisikan tangan kiri atau kanan ya, terserah, tak bergerak, menumpu jahitannya. Jadi kalau bunda sendiri menumpu jahitan tangan dua, kemudian siapkan mental untuk, aku gitu loh namanya ya, siapkan mental untuk berdiri, langsung saja. Nah, dengan tetap memegang tangan, dengan tetap memegang luka ya, dari luar tentunya, tetap memegang lukanya. Kemudian kita berjalan, jelas jalannya kayak penguin ya awalnya, jalannya seperti penguin. Nah, itu nanti terus diulang-ulang sampai nanti sudah terbiasa. Nah, sedikit cerita, jadi mungkin kalau kalian yang sesar dengan biaya sendiri atau sesar dengan penanganan khusus yang membutuhkan uang lebih banyak, mungkin bisa mendapatkan beberapa obat yang tentunya bisa mengurangi rasa sakit lebih cepat, tidak seperti operasi pada umumnya. Nah, kebetulan bunda ini pakai BPJS ya, jadi kalau BPJS kan standar. Nah, dan bunda ini kemarin adalah operasi sesar kedua, dimana pada saat operasi sesar ke-1 itu bunda mengalami terlambat di terapi. Jadi terlambat di terapi sehingga di area perut itu sudah sangat kaku dan sakit sekali kalau digerakkan walaupun hanya miring. Nah, tapi belajar dari pengalaman sesar pertama, di sesar kedua ini bunda memaksakan diri dan harus bisa untuk segera jalan dan segera pulang, karena bunda juga punya anak yang masih kecil-kecil. Nah, jadi gimana pun caranya bunda punya keyakinan nih di dalam hati biar bisa langsung pulang. Nah, bunda-bunda di rumah yang habis sesar, silakan lakukan kegiatan atau senam motorik tadi. Kalau bunda dulu sekitar 3-4 jam sekali di rumah sakit. Kalau misalkan bunda ingin istirahat atau nggak kuat ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan badannya sudah mulai enak, usahakan sesering mungkin untuk melatih itu benar-benar bermanfaat. Manfaatnya adalah ketika bunda nanti sudah di rumah, jalannya bakal lebih cepat, jongkoknya bakal lebih cepat, duduknya bakal lebih cepat. Semakin sering dilatih maka akan semakin cepat. Sakit ya, sakit, sangat sakit. Tapi apa kita nggak pingin cepet-cepet gendong adik bayi? Pengen kan? Nah, oleh karena itu semangat terus. Semoga sehat semuanya dan semoga segera pulih dari luka operasi sesar. Terima kasih.